Di halaman Yeziyun, Nili sedang duduk bersila sambil diam-diam berlatih. Adegan terlintas di benaknya, termasuk semua peristiwa yang terjadi dengan Yeziyun, Xiaoninger dan sisanya setelah kembali. Sekarang keluarga suci dihancurkan, dapat dianggap ia mencapai keinginan pertamanya. Tak peduli bagaimana masa depan, setidaknya semuanya benar-benar berubah. Setelah keluarga suci, serikat kegelapan berikutnya. Serikat kegelapan dan Raja Iblis yang misterius tersembunyi telah mengancam kota Glory setiap saat. Kecuali serikat kegelapan dimusnahkan dan Raja Iblis tewas, Nili tak mampu beristirahat dan makan dalam damai. Namun, dengan kecepatan normal kultivasi, ia tak bisa masuk ke peringkat legenda dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan metode lain. Nili memiliki banyak ide berkedip dalam pikirannya. Namun, mereka membutuhkannya untuk meninggalkan kota Glory untuk beberapa waktu. Selain meningkatkan kultivasinya, Nili masih ingin mencari lokasi sarang serikat kegelapan. Nili melihat ke langit boneka jiwa perlahan turun dan mendarat di bahunya. Setelah merenung beberapa saat, Nili mengatakan, "Leluhur pendiri Yeyan, aku bersiap-siap meninggalkan kota Glory dalam rangka untuk berlatih. Aku akan menulis beberapa surat dan harus menyerahkan kepadamu untuk dikirim ke teman-teman dan orang tuaku." "Kawan, kemana kamu bersiap untuk pergi?" Leluhur pendiri Yeyan bertanya, "Apakah kamu ingin aku, seorang leluhur pendiri, untuk mengikutimu?" "Tidak perlu." Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tempat yang aku akan datangi tidak akan jauh. Selain itu, aku ingin pergi dan melihat dunia bawah tanah yang kamu bicarakan dan melacak lokasi serikat kegelapan, jika tidak musuh akan dalam terang, sementara kita berada dalam gelap." Mendengar apa yang dikatakan Nili, leluhur pendiri Yeyan sedikit terkejut dan berkata, "Kamu sedang bersiap-siap untuk menyelidiki serikat kegelapan. Bukankah itu terlalu berbahaya?" "Tidak, aku memiliki beberapa metode yang dapat melindungi hidupku," kata Nili. Selama dia tidak bertemu Raja Iblis sendiri, Nili bisa melindungi dirinya sendiri. Nili merenung sementara. Apakah buku roh iblis duniawi masih di Istana Gurun? Karena dia harus kembali dalam waktu 3 bulan, ia mungkin tak dapat melakukan perjalanan ke Istana Gurun sekarang. Namun, selain Istana Gurun masih ada satu tempat lain yang Nili miliki kenangan. Masih ada sejumlah kesulitan yang tinggi baginya untuk mencapai ranah legenda sedemikian waktu singkat. Selain dia, tak ada satupun yang mampu menyelamatkan kota Glory, ia harus menanggung tanggung jawab ini. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kultivasi cepat naik, adalah pergi keluar untuk berlatih. Nili menulis beberapa surat dan memberi untuk leluhur pendiri Yeyan. "Hati-hati," Yeyan mengingatkan Nili. Dia kemudian meraih surat dan terbang. Setelah ia menyaksikan Yeyan terbang ke kejauhan, Nili melihat ke kamar Yeziyun. Yeziyun di kamarnya, merasa marah. Dia berhasil berlatih untuk peringkat emas, setelah kesulitan besar dan berpikir dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu ayahnya berbagi masalah dan mampu membantu Nili. Namun, ketika pertempuran tiba Nili dan ayahnya menguncinya di ruang rahasia. Meskipun ia tahu Nili dan ayahnya melakukannya untuk dia masih merasa keluhan kecil di hatinya. Setidaknya untuk saat ini dia tidak ingin melihat Nili. "Siapa yang meminta Nili untuk menipuku? Ini hukumannya." Yeziyun cemberut sambil berpikir dalam hati pada dirinya sendiri dalam kemarahan. Nili menatap malam yang tenang, merasakan kekuatan jiwa memancarkan dari kamar Yeziyun. Dia tahu bahwa dia melakukan yang terbaik untuk berlatih. Dia mengerti perasaan Yeziyun, dia berusaha untuk menjadi lebih kuat untuk menjaga kota Glory. Sebelumnya, ketika ia mengunci Yeziyun di ruang rahasia, itu karena Nili tidak ingin melihatnya terluka. Setelah kelahiran kembali, Nili tidak ingin menderita lagi kerugian. Jika dia mengatakan Yeziyun, Xiaoninger, Duze dan sisanya bahwa dia akan keluar untuk berlatih, mereka pasti ingin mengikuti. Akan lebih berbahaya dengan lebih banyak orang. Oleh karena itu, Nili akan pergi diam-diam.
Namun saat ini, hatinya merasa enggan untuk berpisah dengan mereka. Nili berjalan ke pintu Ye Ziyun dan berdiri di sana. Dia ingin mengetuk pintu beberapa kali, tapi ragu-ragu. Ye Ziyun merasakan aura di luar pintu dan membuka matanya. Yang berdiri di luar pasti Nili. Aku tak akan membuka pintu untukmu, kamu mengunciku di ruang rahasia. Pikir Ye Ziyun dalam hati pada dirinya sendiri. Setelah berdiri di luar kamar Ye Ziyun untuk waktu yang lama dan setelah Nili berpikir tentang hal itu, pada akhirnya dia tidak mengetuk pintu. Yang terbaik untuk pergi tanpa berkata apa-apa, jika tidak dia mungkin tidak bersedia untuk pergi. Setelah Nili ragu-ragu untuk waktu yang lama, ia tempatkan surat di lantai. Dia kemudian berbalik dan segera pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Nili pergi, Ye Ziyun merasa sedikit panik. Dia menginjakkan kakinya, bodoh, kenapa kamu tidak mengetuk? Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat sosok Nili sama sekali dan hanya melihat surat tergeletak di lantai. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk, membungkuk dan mengambil surat itu dan mulai membacanya. Segera setelah itu, air mata jatuh dari wajah Ye Ziyun menarik dan elegan. Ternyata Nili datang ke sini untuk mengajukan tawaran perpisahannya. Ketika berangkat ke ranah yang jauh dari kultivasi, yang mana dapat mengharapkan jenis bahaya yang akan dihadapi. Dia ingin memberitahu Nili dia tak ingin dia pergi. Namun ketika dia melihat di daerah sekitarnya, dia tak bisa melihat sosok Nili. Ye Ziyun mengerti Nili berlatih sehingga ia dapat memberikan kota Glory perlindungan lebih. Dia melihat segala sesuatu sebagai tanggung jawabnya. Bukankah kota Glory masih memiliki kakek dan ayahnya? Namun, Nili sudah pergi. Ye Ziyun menggenggam erat surat itu, perasaan hatinya berdenyut dengan rasa sakit. Jika dia tahu Nili datang untuk mengucapkan perpisahan, dia tak akan sengaja tak membuka pintu. Kemana Nili pergi? Apakah ia akan menghadapi bahaya? Keluarga naga bersayap. Ketika Xiao Ning'er menerima surat itu, Nili sudah tidak terlihat. Dia memegang surat di dadanya, dia masih memiliki banyak hal untuk mengatakan kepadanya, tetapi mereka semua berubah menjadi pikiran kosong. Aku pasti akan menunggu untukmu kembali. Xiao Ning'er melihat ke kejauhan, kota Glory bukanlah sesuatu yang harus kamu lindungi sendiri, kamu juga harus melakukannya. Akademi Anggrek Suci. Nili keterlaluan, ia pergi tanpa membawa kita. Lu Piao marah mengepalkan tinjunya. Jika Nili ada di sini, dia pasti akan mengisi dan memukulnya. Ketika ia kembali, aku pasti akan memukulnya. Jika kita pergi, kita hanya akan menjadi beban. Du Ze berkata sambil menggelengkan kepala. Dia mengerti mengapa Nili melakukan ini. Kita setidaknya memiliki tingkat yang sama dari kultivasi, kata Lu Piao dengan kebencian. Memang, kita memiliki tingkat yang sama dari kultivasi. Namun, bagaimana dengan kekuatan? Du Ze tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika kita semua pergi kepadanya sekaligus, kita tak akan mampu mengalahkannya. Selain itu, ia memiliki roh iblis bayangan. Jika ia menghadapi bahaya, dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya, tapi kita hanya akan membebaninya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Piao juga mengatakan, getir tersenyum dalam kekecewaan. Konsentrasi keras di pelatihan kita. Du Ze tegas mengatakan, setidaknya ketika Nili kembali, kita masih akan memiliki kultivasi tingkat yang sama. Setiap kali Nili meningkatkan kultivasinya, kesulitannya menjadi 10 kali lipat dari kita sendiri. Jika kita tidak dapat mempertahankan kecepatan kultivasi kita, maka kita hanya bisa menghempaskan kepala kita ke dinding dan bunuh diri. Lu Piao memandang Duan Jian dan bertanya, Duan Jian, bagaimana denganmu? Apakah Nili tidak meninggalkanmu surat? Duan Jian seseorang yang memiliki kemampuan dari peringkat emas hitam dan tubuh dengan kekuatan peringkat legenda, jadi mengapa Nili tidak membawa Duan Jian? Tuan mengatakan tempat dia pergi, bahkan jika aku mengikuti, hanya akan membawaku kepada kematianku. Oleh karena itu,
Dia ingin aku tetap tinggal atau tinggal di dekat kota Glory dan berlatih, kata Duan Jian, mencari di kejauhan. Dia tak tahu kemana Nili akan pergi. Namun, sejak Nili berkata demikian, ia memiliki kepercayaan mutlak bahwa Nili akan kembali dengan selamat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Jian, wajah semua orang berubah. Duan Jian seseorang yang memiliki tubuh fisik peringkat legenda. Makhluk biasa tak akan bisa membunuhnya. Bahkan jika Duan Jian pergi ke tempat itu, hanya akan menyebabkan kematiannya. Di mana Nili pergi? Semua orang tidak bisa membantu khawatir tentang dia. Namun, berpikir lagi, karena Nili mengatakan demikian maka ia harus memiliki sejumlah kepercayaan. Karena Nili tidak pernah melakukan sesuatu yang ia tidak memiliki kepercayaan. Sebelum pergi, Nili memberi Duan Jian teknik kultivasi. Dia melihat ke kejauhan. Sementara Nili hilang, ia terus-menerus akan meningkatkan kekuatan dan menjadi tangan kanan Nili. Kediaman Raja Kota. Ye Zong juga menerima surat Nili. Nili pergi keluar untuk berlatih. Alis Ye Zong sedikit merajut. Namun, kamu meninggalkan begitu banyak item sebelum keberangkatanmu. Ye Zong tersenyum sambil menggeleng. Di antara item yang Nili tinggalkan, beberapa dari mereka dapat digunakan untuk melindungi kota Glory dan salah satunya teknik kultivasi. Teknik kultivasi secara khusus cocok untuk seseorang yang terintegrasi dengan kera besar angin salju, semua berkat keberuntunganmu, bocah kecil. Ini tidak masalah untuk menjadi ayah mertua setelah semua yang kau lakukan. Ye Zong tidak bisa membantu berpikir dalam hati. Dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan untuk Yuner menikah dengan Nili.